Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old money. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian, pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal, salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi Tina adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newmind menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live YouTube dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia? Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi Pak. Maka Presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia. Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, wah belum tahu Pak, harus saya hitung dulu. Maka Presiden akan mengatakan, baiklah kalau begitu kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya. Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia? Pak B menjawab, 1 tahun. Baik, 1 tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja, sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh. Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya jangan pilih Mardiko jadi presiden. Kita semua tahu bahwa Indonesia memang ditakdirkan untuk menjadi global player, menjadi pemain dunia, menjadi penghulunya dunia. Baik tersadar bangsanya atau tidak, baik pejabatnya sadar atau tidak, maka takdir bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pengendali yang berpengaruh di dunia memang ada di DNA bangsa dan negara Indonesia. Walau saat ini hutang menumpuk dengan pola pikir pejabat yang makan sekolah dari dunia barat, atau walau negara saat ini dikadali sumber daya alam yang dikeduk kaum oriental yang didukung pejabat lainnya, namun kalau sudah takdir Indonesia harus menjadi negara besar, ya pasti akan mencapai juga kesananya. Kesadaran itu mulai terbangun saat ini. Nasionalisme mulai naik, masyarakat mulai belajar dan hati-hati memilih dan bertindak ke depannya. Kesadaran kemakmurannya bukan karena kebijakan pejabatnya, namun memang karena kepintaran alaminya yang terjadi saat ini. Walau sudah dikekang dan dibatasi kreativitasnya dengan peraturan pemerintah yang ketat, tetap membuat rakyatnya jadi kreatif dan produktif apapun caranya. Karena memang DNA kita, DNA juara, DNA pemain dunia, DNA global player. Kita ini bangsa survival yang bertahan di tengah bencana, di tengah masalah, dan di tengah kerusakan dengan bergantung pada kekuatan gotong royong bangsa sendiri. Kita buktikan sejarahnya bahwa tanah air kita, alamnya mengingatkan bahwa jangan main-main dengan Nusantara. Misalnya, alam meledakkan gunung berapi yang menyebabkan terjadinya Danau Toba mengguncang dunia dengan kekuatan erupsi super atau ledakan dahsyat pernah dihasilkan Gunung Toba di Sumatera Utara sekitar 74.000 tahun yang lalu. Efek ledakan tersebut membuat dunia berubah. Banyak kematian terjadi, namun pastinya yang survive adalah yang terpilih yang tahan uji. Lalu ledakan Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa. Letusan ini diikuti oleh antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan freatik kecil. Bumbungan letusannya menurunkan suhu global dan menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Periode 3 tahun tersebut dikenal dengan tahun tanpa musim panas. Dunia berubah banyak dan menjadi dewasa. Pastinya
pupuk disebar di seluruh dunia. Pastinya gerakan tanah vulkanik tektonik menjadi menggeser, membuat mineral tanah dalam dan mineral tanah jarang muncul di permukaan di tanah Nusantara. Lalu ada makhluk peninggalan zaman Jurassik, satu-satunya di dunia yang namanya Komodo di Flores. Ini membuktikan satu hal lagi. Spesies di Indonesia mencerminkan bangsa manusianya juga ada DNA survivalnya, DNA championnya, DNA juaranya, mutu tinggi. Kita ambil hikmahnya sekarang. Ledakan Gunung Toba dan Tambora merubah dunia. Komodo adalah makhluk survival segala zaman. Indonesia untuk menjadi pemain dunia harus menciptakan ledakan-ledakan Toba dan ledakan Tambora yang baru dengan semangat survive segala zaman yang sesungguhnya ada di DNA putra-putri bangsa Indonesia. Corona itu tidak akan bisa mengalahkan bangsa Indonesia, apalagi kalau produk lokal mendapat izin edarnya. Bahkan bisa tanpa vaksin, bahkan bisa tanpa PCR. Namun titer antibodi bangsa Indonesia tetap tinggi karena memang ramuan alaminya ada. Kekayaan alam mineral, tak perlu teknologi asing dan tergiur narasi ocehan orang asing agar dikeduk asing mineral tambangnya dengan investasi asing. Sungguh, pakai kekuatan bangsa sendiri itu bisa, sehingga bisa jadi nilai jaminan aset bangsa untuk mencetak alat bayar. Akhirul kalam, wahai sahabat New Mind, karyamu mengguncang dunia sedang dinanti karena DNA-mu adalah DNA juara. Ayo buktikan.